Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trioga Prasetya Adi. Di sini saya akan mempresentasikan studio perancangan arsitektur 6 saya yang bernama Sultan Agung Research. Berawal dari background perancangan sendiri, terdapat banyak sekali isu pada sekitar bangunan seperti olahraga, edukasi, rekreasi, dan juga komunitas. Pada olahraga sendiri, tingginya minat masyarakat terhadap olahraga namun tidak disertai dengan fasilitas yang ada. Pada edukasi sendiri, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap edukasi dan juga diperburuk dengan program pemerintah yang sudah direncanakan namun tidak berjalan secara merata. Pada rekreasi sendiri, masih kurangnya ruang terbuka hijau di area daerah tersebut. Untuk komunitas sendiri, manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkumpul namun tidak disertai dengan fasilitas yang memadai. Dari banyaknya isu tersebut dapat diambil 4 isu besar yang utama yang mewakili setiap bidangnya, yaitu seperti kurangnya fasilitas, keinginan tawan yang kurang, sumber daya manusia, dan juga interaksi. Untuk pendekatan arsitektur sendiri, saya menggunakan pendekatan determinan arsitektur, yaitu determinan arsitektur merupakan pengetahuan, kompetensi, sikap, kesehatan, dan sifat yang dimiliki oleh ruangan maupun bangunan yang nantinya digunakan untuk aktivitas yang dapat meningkatkan produktivitas melalui berolahraga. Karena determinan arsitektur merupakan perpaduan antara pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energi, dan juga inisiatif yang mempengaruhi produktivitas manusia. Faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dan hubungannya dengan suatu tempat dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti aspek arsitektural dan juga non-arsitektural, seperti ruang, ukuran, warna, suara, dan juga cahaya. Untuk breakdown sendiri, determinan arsitektur memiliki 3 prinsip besar yang utama, yaitu sociable, flexible, dan juga function, yang diturunkan menjadi interaction, research, insight, dan juga facility. Dari prinsip tersebut kemudian digabungkan dengan isu-isu yang ada menghasilkan responsibility dan juga conformability, dan goal tujuan utamanya yaitu meningkatkan produktivitas dan sumber daya manusia atau human resource. Untuk kriteria pemilihan set berada di Kabupaten Bantul. Kenapa Kabupaten Bantul? Karena Kabupaten Bantul memiliki jumlah populasi penduduk yang cukup banyak, di mana terbesar nomor 2 di Yogyakarta. Kabupaten Bantul merupakan daerah di mana mempunyai banyak atlet berbakat serta dukungan pemerintah yang cukup baik. Untuk lokasi set sendiri berada di Jalan Sultan Agung dan tepat berada di timur Stadion Sultan Agung Bantul. Di kawasan tersebut terdapat lapangan serta diharapkan dapat melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana olahraga di area tersebut. Selain itu, set ini dekat dengan area pemukiman yang cukup padat dan nantinya dapat digunakan untuk memfasilitasi dan memadai masyarakat. Selain dekat dengan area pemukiman warga, letak set ini cukup strategis dan mudah dijangkau karena berada di pinggir jalan arteri. Bentuk set yang cenderung sederhana dan fleksibel memudahkan untuk mengatur posisi dan tata letak ruang pada recreational spot facility tersebut. Untuk data dan analisis yang didapat, untuk land use sesuai dengan pemerintah peraturan daerah, untuk KDB-nya 50%, KLB-nya 3, KDH 30%, dan juga garis padan bangunannya 5 meter. Untuk vegetasi, karena berada di area persawahan, maka banyak rerumputan dan juga tumbuhan padi. Untuk magnet activity-nya cukup ramai karena berada di pinggir Stadion Sultan Agung dan juga pada jalan arteri dan juga pada simpang 4. Untuk programming sendiri, untuk kebutuhan ruang dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan ruang outdoor dan juga ruang indoor. Pada ruang indoor tersebut terdapat ruang training, ruang fitness, ruang admin, kolam renang, aula, dan juga kafe. Dan setiap ruangan dibagi menjadi 3 dipisahkan sesuai fungsinya, yaitu pengelola, pengunjung, dan juga servis. Untuk kebutuhan ruang outdoor ada area parkir, lapangan, playground, akuatik, musola, dan juga ruang komunal. Untuk transformasi desainnya, tipologi bangunan, bentuk dasar bangunan berasal dari satu kesatuan massa yang berbentuk oval. Awal dasar pemilihan bentuk ini karena sesuai dengan prinsip arsitektur determine, yaitu bentukan yang dinamis dan tidak kaku. Untuk program zonasi, pembagian zonasi massa dibagi menjadi 4 bangunan yang berbeda disesuaikan dengan fungsi serta memisahkan area publik dengan area privat. Kemudian bangunan dipecah menjadi 4. Pemecahan massa bangunan ini difungsikan untuk menyalurkan angin dan juga sebagai area entrance yang memisahkan entrance antara pengunjung dan juga pengelola. Untuk climate response sendiri, orientasi bangunan sedikit dimiringkan ke arah utara agak timur untuk memudahkan akses karena berada di simpang 4, juga untuk menghindari kontak langsung dengan sinar matahari. Untuk building konsep sendiri tetap mengacu pada prinsip-prinsip determinan arsitektur. Untuk zonasi menggunakan prinsip responsibility, facility, dan juga interaksi yang goal utamanya yaitu research. Untuk sirkulasi menggunakan prinsip integration, sociable, flexible, dan goal utamanya yaitu relaxation, yaitu di mana menyediakan sirkulasi yang menghubungkan semua massa
memadukan unsur alam pada sirkulasi bagi relaksasi, menyediakan 2 entrance untuk memudahkan pengunjung, dan juga pemisahan jalur pengunjung, pengelola, pejalan kaki, dan juga servis. Pada sirkulasi ini terdapat 3 poin besar, yaitu indoor, outdoor, dan juga landscape. Pada indoor dan landscape terdapat rekreasi, dan juga landscape ke outdoor terdapat playground. Untuk greenscape sendiri menggunakan prinsip responsibility, facility, fungsional, dan goal utamanya yaitu relaxation, yaitu menggunakan material alam sebagai unsur relaksasi, dan juga relaksasi direspon dengan cara visual seperti penataan pohon dan pohon bertajuk besar sebagai area taman dan lain-lain. Untuk climate sendiri menggunakan prinsip responsibility, facility, space, dan goal utamanya itu comfortability, bagaimana memecah angin melalui gubahan massa yang dibelah menjadi 2, bagaimana cara memasukkan cahaya matahari, angin sebagai penghawaan, dan juga pencahayaan alami. Untuk landscape sendiri menggunakan prinsip sociable, flexible, fungsional, dan goal utamanya yaitu humanism, yaitu menghubungkan landscape bangunan serta aktivitas pelaku. Landscape dirancang ramah dan dapat digunakan untuk siapa saja. Ramah di sini berarti dapat digunakan untuk anak-anak, kaum difabel, dan juga kaum lansia. Untuk building mass sendiri menggunakan prinsip responsibility, facility, fungsional, dan goal utamanya sama seperti greenscape yaitu relaxation. Untuk set plan sendiri terdapat 3 unsur utama yaitu hardscape, softscape, dan juga waterscape. Terdapat 2 area parkir untuk pengunjung dan juga 1 area parkir untuk pengelola, dan juga disediakan parkir pada area basement. Pada area outdoor sendiri juga terdapat aquascape outdoor, dan juga terdapat 2 lapangan multicourt. Lapangan multicourt yaitu lapangan yang dapat digunakan untuk berbagai macam olahraga sesuai dengan prinsip flexibility, seperti contohnya digunakan untuk futsal, basket, badminton, dan lain-lain. Pada area outdoor sendiri juga terdapat area jogging track dan juga playground. Kemudian ini untuk dinah basement. Dinah basement digunakan sebagai area parkir dan juga untuk aquatic indoor yang dapat digunakan untuk latihan dan juga balapan. Selain itu digunakan untuk area pengelola dan juga mini cafe. Untuk dinah lantai 1 digunakan sebagai area administrasi seperti pada lobi, pusat informasi, ruang pelatihan, ruang kursus, dan lain-lain. Untuk dinah lantai 2-nya digunakan untuk sebagai olahraga yang terdapat di indoor seperti untuk area sauna, area fitness, area gym, area sauna, dan lain-lain. Untuk dinah lantai 3 sendiri digunakan untuk area pelatihan dan juga cafe yang terbagi menjadi cafe outdoor dan juga cafe indoor. Ini adalah dinah dari lapangan multicourt yang dapat digunakan untuk berbagai macam olahraga. Kemudian ini preliminary design yaitu tampak kawasan. Kemudian dari ambien interior. Pada area lapangan multicourt ini menggunakan prinsip flexibility dan juga fungsional, di mana dalam satu lapangan dapat digunakan untuk berbagai macam olahraga yaitu futsal, basket, dan juga bulu tangkis, serta dibuat panggung agar lantai di bawahnya dapat digunakan sebagai open space dan juga sebagian digunakan untuk jalur jogging track yang melewati area tersebut. Untuk ambien interior dari mini cafe, pada ruangan ini menerapkan konsep facility dan juga humanism, di mana terdapat 2 area cafe yaitu outdoor dan indoor, serta menggunakan material-material alam dan warna-warna hangat untuk menciptakan suasana nyaman dan relaksasi bagi pengunjung. Kemudian ini adalah perspektif mata burung dari bangunan Sultan Agung Resort, dan ini ada drop off pengunjung, drop off pengelola, plaza utama, sitting group, playground, open space, aquatic outdoor, jogging track, sitting group, playground, open space, aquatic outdoor, dan juga jogging track. Setelah ini saya akan menampilkan animasi dari 3D bangunan saya, dan juga saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.